Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sadania dengan NIM S1F120005. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, yaitu jurusan Teknik Sipil di Universitas Haloleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2007 karena AutoCAD 2007 ini sangat-sangat ringan, hanya sekitaran 570-an lebih megabyte. Jadi ini sangat cocok sekali untuk PC-PC yang kapasitas GB-nya rendah, sama kayak saya. Bisa mendownload AutoCAD 2007, recommended. Baiklah, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu AutoCAD. AutoCAD ini adalah salah satu aplikasi desain yang dibantu komputer atau computer aided design yang digunakan untuk mendesain atau penyusunan model dalam bentuk 2D dan 3D. Aplikasi AutoCAD ini pertama kali dirilis ke publik pada tahun 1982 oleh Autodesk dan sampai sekarang terus berkembang dan sudah menjadi perangkat untuk CAD paling banyak digunakan di seluruh dunia. Baiklah, kita masuk pada pengenalan elemen-elemen AutoCAD. Yang baris pertama ini adalah merupakan title bar. Baris kedua merupakan menu bar, ada file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify, express, window, help. Ini merupakan menu bar. Yang ketiga, baris ketiga merupakan toolbar standar. Baris keempat merupakan toolbar object properties. Di pojok sebelah kanan ini merupakan toolbar modify. Ke bawah, garis di bagian bawah ini sesuai dengan namanya merupakan command line atau perintah. Bagian yang terakhir paling pojok bawah ini merupakan status bar. Lalu pada pojok kiri ini merupakan toolbar draw, dan keseluruhan yang gelap ini merupakan drawing area atau area untuk menggambar. Next. Baiklah, di sini ada toolbar yang fungsinya untuk membuat garis yang berbeda-beda. Yang pertama ada line, ada construction line, ada polyline, ada polygon, ada rectangle, ada circle, ada revision cloud awan, spline, ada ellipse ARC, ada insert block, ada point atau titik, ada hatch, ada gradient, ada region, ada table, dan terakhir adalah multi-line text. Kita coba ya, yang pertama kita akan mencoba daripada line. Ya, line adalah untuk membuat garis lurus, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba construction line. Construction line ini merupakan garis lurus yang tak terhingga. Sini ya. Selanjutnya ada polyline. Merupakan garis satuan blok. Saya coba ya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita lanjut pada polygon. Polygon ini adalah untuk pembuatan persegi, baik itu persegi 4, 5 maupun 6. Coba ya polygon. Sini saya tulis 5. Klik enter. Jadi ya, segi 5. Serah kita mau taruh kemana. Selanjutnya ada ARC. ARC ini merupakan setelah lingkaran, yaitu seperempat lingkaran. Selesai ya. Seperti ini. Baiklah, untuk gambar-gambar yang sudah saya buat ini bisa diubah lagi ya. Sebentar, nanti di sambungannya ini mungkin saya akan mengubah ininya, garis-garisnya. Entah akan ada di sampingnya atau mungkin ini yang saya ubah. Sebentar akan saya ubah ya. Ini segi 4. Mungkin akan saya ubah dari ini
yang persegi 5 mungkin akan saya ubah jadi persegi 4, jadi bentuk layang-layang. Mudah ya, kita tinggal mengambil daripada ini poligon, lalu kita ketik angka 4 untuk persegi 4, lalu enter. Oke, ada ya persegi 4-nya. Serah ya, kita mau buat apa sebentar, bisa. Lalu juga ini bisa dengan ukuran yang lebih kecil lagi, semisal saya buat yang lebih kecilnya ya. Nggak usah di sini ya, ini bisa ya diubah. Ini tetap 4 sisinya karena tadi angka yang kita ketik 4, sedangkan ini 5 karena angka yang kita ketik tadi adalah 5. Ini terserah kita ya. Di sini juga masih bisa ditambahkan garis di atasnya, nggak hanya garis lurus sih, nggak harus yang cuma melintang, enggak, masih bisa dimiringkan, tapi garisnya tetap lurus, tidak bercabang. Saya coba ya, sambungan di atasnya. Ini bisa ya, yang miring. Terserah kita sih. Ini bisa diubah. Sebentar mungkin gambarnya akan saya ubah. Terserah sama kita. Selanjutnya ini 2 RC circle, yaitu lingkaran penuh. Sini. Oke. Selanjutnya ada revision cloud, seperti bentuk awan sesuai namanya cloud, yaitu untuk membuat lingkungan juga. Sesuai namanya cloud, seperti awan, untuk membuat lingkungan-lingkungan kecil ya. Selanjutnya ada ini, ada ellipse. Ellipse ya. Oke. Selanjutnya ada ellipse ARC, sama seperti RC, yaitu ellipse setengah yang dari ARC. Terus ya. Selanjutnya ada harp, yaitu macam-macam arsiran dalam AutoCAD. Ini bentuk-bentuk arsiran ya. Di sini kita bisa pilih arsiran mana yang bakalan kita ambil. Ada banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak ya. Ada arsiran garis-garis. Lalu selanjutnya ada gradient. Gradient itu untuk arsiran monoblok ya. Selanjutnya ada multitext. Multitext untuk membuat teks. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan. Di sini ada erase, penghapus. Ya, untuk menghapus objek yang telah kita pilih, kita pakai ya. Misal di sini saya akan menghapus yang ini, contoh dari ellipse. Enter, ya terhapus. Selanjutnya di sini ada copy, yaitu untuk mengcopy objek yang sudah kita pilih. Di sini saya akan memilih rectangle untuk menjadi contohnya. Saya pindahkan ke sini ya.
Ya, saya akan mengcopy sama ya seperti di atas. Selanjutnya di sini ada mirror atau cermin sesuai dengan namanya, yaitu untuk mencerminkan objek yang sudah kita pilih. Saya akan pilih ini yang contoh dari circle tadi untuk dicerminkan di mirror. Bentar. Ya. Kemana ya? Di sini di bawah ya. Sama kan persis. Biar. Selanjutnya ada face shot. Coba pada ini ya, pada gambar yang ini. Pada contoh ARC ellipse tadi. Oh, mengikuti dari yang objek yang kita pilih, tetapi itu ukurannya lebih besar lagi di luar objek yang kita pilih. Oke, selanjutnya ada array untuk membuat perpotongan ya, perpotongan dari genteng. Selanjutnya ada move, yaitu untuk memindahkan objek yang telah kita pilih. Saya akan memilih ini ya, contoh dari circle lagi. Ini akan berputar ya, terserah kita mau pindahkan di mana. Saya akan memindahkan di samping ini saja ya, samping contoh dari revision cloud. Oke, pindah. Selanjutnya ada rotate, rotasi atau perputaran. Di sini saya akan memilih objek daripada contoh ARC ellipse tadi. Ya, untuk memutar objek yang telah kita pilih sesuai dengan namanya, rotasi atau rotasi perputaran. Selanjutnya ada scale ya, select objeknya. Misal 4 kita pilih, enter. Oh, jadi sangat kecil, berukuran 4. Misal kita ganti lagi jadi 10, enter. Oh, saya jadi paham. Jadi scale ini bisa memperbesar atau memperkecil objek ya, objek yang telah kita pilih, dan hal ini bisa menskalakan. Selanjutnya ada stretch. Kita coba ya yang stretch, kita coba pada ini. Contoh dari stencil set object ya, kita. Oh, jadi untuk stretch ini adalah untuk menggeser benda. Selanjutnya ada ini, ada trim untuk menggunting objek yang telah kita pilih untuk memotong. Kita coba pada ini ya, pada contoh ellipse ARC tadi. Select object. Selanjutnya ada trim. Kita select object. Potong ya. Selanjutnya di sini ada extend. Extend ini untuk memanjangkan objek yang kita pilih ya. Selanjutnya ada breakpoint, yaitu untuk memotong objek menjadi 2 bagian. Kita pilih ya objeknya, kita pakai ini saja biar gampang. Selanjutnya di sini ada di bawah breakpoint ada break aja, nggak ada poinnya. Oke, kita coba pada ini. Oh, kalau break bagian yang sudah kita pilih itu langsung hilang. Bedanya sama breakpoint itu, breakpoint masih bisa ini ya, masih ada bagian yang dipotong.
seperti ini tadi, masih ada bagian yang dipotong, bisa dipindahkan di mana saja. Tapi kalau untuk brick itu langsung terpotong tanpa ada bagian yang tadi itu tuh hilang. Selanjutnya ada join, kayak dua anak panah yang ini ya, bertabrakan ketemu. Join ini untuk menghubungkan garis-garis ya, garis-garis antar dua objek yang kita aplikasikan. Saya mau ke sini ya. Oke. Ini bentuknya jadi kayak sendok takar. Ini beda ya garisnya. Ini garisnya beda. Yang ini juga satu garis juga ya, tersendiri. Yang ini juga garisnya tersendiri. Kita hubungkan pakai join. Kita klik join, enter, select object, kita blok yang ingin kita hubungkan. Ini sudah menjadi satu kesatuan garis ya. Ini kalau misalkan semua garisnya udah ini sama titik-titik, berarti itu tandanya udah terhubung. Selanjutnya chamfer ya. Chamfer itu untuk memotong benda yang segi 4 untuk dibuat ada lengkungan di sudut-sudutnya. Masuk pada 5 settingan awal pada AutoCAD sebelum memulai proyek. Oke, yang pertama itu ada setting layer. Yang kedua ada setting unit. Yang ketiga ada setting drafting ya. Yang keempat ada option, setting option. Yang kelima ada dimension style. Pertama kita setting layer, di format layer. Di sini layer pertama saya akan memilih untuk dinding. Next, untuk layer 2 saya akan membuat layer untuk arsiran. Untuk layer yang ketiga saya akan membuat kuseng. Untuk layer keempat saya akan membuat layer untuk garis potong. Untuk yang terakhir saya akan membuat layer untuk garis strip ya. Di sini ada color, itu adalah merupakan pilihan warna. Untuk dinding saya akan menggunakan warna kuning. Sifatnya opsional ya, terserah sama kita mana yang kita inginkan warnanya. Saya akan memilih warna kuning. Kenapa? Karena kuning merupakan warna kesukaan saya. Nih ya, kuning menyala. Saya oke. Untuk continuous lane weight itu merupakan ukuran ketebalan. Untuk dinding biasanya untuk ukuran garisnya 0,18. Oke. Kedua, untuk arsiran saya akan menggunakan merah batu bata ya. Oke. Untuk detailnya, untuk line weight ukuran ketebalan saya akan menggunakan 0,05 karena biasanya yang digunakan adalah itu. Oh, mohon maaf. Tadi saya menggunakan untuk ini ya, yang di atas yang 0. Colornya saya pakai warna kuning. Kuning ya. Ini detail aja. Malah 18 ya. Selanjutnya untuk dinding saya akan menggunakan warna batu bata, merah bata ya, brick. Untuk detailnya biasanya itu menggunakan 0,18.
Dan untuk di atas RC line itu biasanya menggunakan 0,05 ya. Oke. Selanjutnya untuk kuseng, saya akan menggunakan warna abu-abu, warna Amerika ya, abu Amerika. Index colornya 252. Ini opsional ya, tergantung ke kita. Untuk line weight-nya, ketebalannya itu 0,15. Itu biasanya yang digunakan antara 0,15 sampai 0,25. Saya menggunakan yang ini saja ya, 0,15 yang standar. Selanjutnya untuk garis potong, saya akan menggunakan warna purple dengan warna 210. Untuk ketebalannya line weight saya pakai 12 aja ya, nggak usah ganti. Selanjutnya ada garis strip. Untuk garis strip saya pakai colornya ini ya, biru wardah. Cyan ya di sini namanya, nggak ada nomornya. Oke, selesai ya untuk setting layer. Kita klik OK, selesai. Selanjutnya yang kedua adalah unit. Ada di sini di format. Baris keempat dari bawah. Length shift desimal ya, sudah benar. Decimal degree ya. Drafting unit ini merupakan settingan awal ya, settingan awal untuk ukuran milimeter, sentimeter, dan lain-lain. Ini ukuran untuk berapa angka di belakang koma, saya biarkan saja. Untuk di drawing units, untuk saya pribadi saya ini ya, saya tidak ubah, tetapkan saja. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menyeting, dia ada di tools, drafting setting ya. Baiklah, pada drafting setting ini ada beberapa objek snap mode. Ada yang endpoint, merupakan garis yang di tepi garis. Min point dengan bentuk segitiga merupakan garis di tengah-tengah. Dan center lingkaran ya, merupakan juga garis yang di tengah-tengah. Untuk drafting setting ini, beberapa hal di bawah ini merupakan objek snap untuk digunakan pada garis. So, pada drafting setting ini kita opsional ya, terserah kita mana objek atau garis-garis yang kita butuhkan nanti pada saat akan membuat proyek. Oke, untuk sini selesai. Saya oke. Selanjutnya kita di options, ini yang terakhir, bagian tools, tekan. Ya, pada files ada pick boss size dan grip size. Ini merupakan ukuran, ini opsional ya, terserah kita mana ukuran yang membuat kita nyaman, sesuai kenyamanan kita ya. Entah itu ukuran yang besar atau yang kecil sekali atau yang sedang-sedang, sama halnya dengan grip size. Ini opsional ya, ini terserah kita sendiri. Colornya juga masih bisa diganti kok, terserah sama kita. Kalau untuk saya pribadi, tetapkan saja. Selanjutnya di display. Display ini merupakan tempat untuk merubah background daripada ini, layernya. Color. Black, kita ganti ya. Kita coba pakai white. Kita apply. Ini, colornya jadi ini ya. Colornya jadi white, putih. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka pakai yang black. Kenapa? Karena itu menurut saya lebih nyaman untuk dilihat di mata. Apply, kembali ke hitam. Selanjutnya untuk open and save. Save as ini untuk file AutoCAD-nya itu kita save sebagai AutoCAD 2007 drawing, AutoCAD 2004 strap LT 2004 drawing, terserah pada kita ya. Proyeknya itu mau dijadikan file apa. Ya, upload and publish. Ya, use as default output device. Ini merupakan jenis printer apa yang akan kita gunakan nanti untuk mencetak
denah atau proyek yang sudah kita buat dari AutoCAD ini. Ini ada banyak ya. Ada Epson L3 110 series, ada Epson L120 series. Ini terserah kita ya, ada banyak sekali jenisnya. Tergantung seperti apa jenis printer yang akan kita gunakan nanti. Next. Ini plot file merupakan di mana nanti file kita akan tersimpan, tersave. Di sini saya tersave-nya di data C ya, user asr rc document. Saya gambar saja ya, biar kelihatan. Ini ya, OLA plot quality. Di sini ada ini ya, automatic select. Kelihatan ya? Bisa close. Automatic select. Ini adalah jenis-jenis dari filenya kita nanti. Di sini ada banyak pilihan, ada monochrome, AG photograph, atau automatically select. Ini tergantung ya sama kita. Nanti filenya kita bakalan print dalam bentuk apa ya nanti. Ada monochrome, low graphic, high graphic, all other. Selesai ya untuk upload and publish. Saya next di sistem. Di sistem tidak usah kita ini ya setting, karena sistem itu khusus untuk 3D, dan di sini kan kita masih belum menggunakan 3D, kita masih menggunakan yang klasik yang 2D. So ini kita skip. Next, user preference. Ini merupakan auto snap maker size, ini yang di pojok garis yang ini nih. Yang ini. Open terkelihatan yang ini. Ya. Ini terserah ya. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Untuk drafting hanya itu ya yang perlu kita setting. Next, 3D modeling tentu saja tidak akan kita gunakan. Mengapa? Karena itu kan khusus untuk 3D, sedangkan ini klasik yang 2D. Selection sudah saya jelaskan tadi, sama ya, ukurannya besar kecil, mana yang kita ini colornya bisa diubah-ubah ya, terserah kita mana warna yang kita suka, mana yang kita inginkan. Next, profile ini juga nggak usah. Oke, selesai untuk options. Next, yang terakhir adalah dimension style. Pada format dimension style di bawah dari text style. Oke, kita ke modify, noun, symmetrical, seperti ini gambarnya. Untuk definition kayak gini. Kalau kita ini limits kayak gini, basic kayak gini. Untuk saya pribadi pakai ini ya, non, kayak gini aja. Next, ada bottom, ada top, ada middle, tapi untuk saya middle. Next, symbol and arrows, noun, maka yang di tengah ini akan hilang. Mark, ada lagi. Line, dia lebih besar ukurannya. Saya pakai yang mark aja. George Angel, saya biarkan ya. Next, text, text style standar ya. Text color, color bisa diubah sebenarnya. Nih bisa red, bisa hijau, bisa blue or magenta. But untuk saya pribadi lebih kayak green kali ya, green aja. Next, untuk fill color, brown, red, glow, akan taruh ya tulisannya, blue. Oke, kita pilih noun saja ya, noun. Bisa pribadi, ini terserah ya, optional, terserah sama kita. Next, text alignment, horizontal, alignment with dimension line, berubah ya. Iya, the standard, berubah. Saya pribadi pakai yang ini, horizontal. Next, kita masuk ke ini ya, fit.
Fit option, row, tag, both text and row, always skip. Ada yang tidak kelihatan kalau kita pakai always skip. Radiusnya masuk ke dalam. Kalau kita pakai both text and row, radiusnya keluar. Pakai tag. Saya pakai ini aja. Either X text or row. Best fit. Next, primary unit. Unit decimal. Untuk unit format ini biasanya kebanyakan pakai ini ya, arsitektural. Kenapa? Karena katanya itu lebih rapi kalau misalkan sudah di print. But terserah sama kita lagi sih. Nyamannya yang mana, yang bisa kita pahami itu yang kayak gimana, entah arsitektural, entah itu scientific, entah itu decimal, or engineering. But untuk saya pribadi sih lebih kayak ke ini kali ya, decimal aja, nggak usah diganti. Precision ini merupakan untuk penentuan berapa angka di belakang koma. Unit formal, decimal, decrease. Oke. Next, alternate unit. Ini nggak usah ya, nggak usah disetting. Alternate units itu nggak usah ya, nggak usah disetting karena nggak bisa. Tolerance juga demikian, nggak bisa ya. Tadi ada yang kelupaan untuk yang di bagian fit. Kalau kita tekan, ya, maka salah satu dari tanda ada di sini akan hilang. Selanjutnya yang kelupaan juga ini ada di text ya, yang draw frame around text. Kalau kita tekan, nah, maka ada kotak di luarnya. Saya akan menggunakan ini, kenapa? Karena menurut saya ini lebih nyaman untuk dilihat. Saya lebih suka, lebih rapi. Yang kelupaan yang pertama di lines. Ini cenderung memperpanjang garis ya. Sedangkan untuk suppress, kita tekan, maka akan hilang salah satunya. Dim line 2, hilang. Tapi saya akan tetap menggunakan, kenapa? Saya lebih nyaman, lebih mengerti, lebih pahamnya untuk ukuran-ukurannya. Next, surprise yang ke bawah, X line, salah satu akan hilang. Hilang. X line 2, hilang ya. But saya tidak akan menyeting ini. Lebih kayak gini aja, karena lebih paham ya. Oke, selesai untuk dimension style. Saya rasa cukup. Kita klik OK. Next, kita close. Next, selanjutnya adalah kita akan menggunakan ini ya, dimension. Di sini saya akan coba menggunakan dimension. Kenapa? Karena di sebelumnya saya sudah menggunakan ini, sudah memperkenalkan tools-toolsnya, tetapi saya belum menggunakan dimension ya. Untuk linear, alternate, iris length, ordinate, radius, yogurt, diameter, angular, and other. Untuk menggunakan pengukuran dari linear, pertama-tama untuk linear kan garis lurus, jadi saya pilih line ya. Oke. Next, dimension linear. Ukur ya, dari sini ke sini tuh berapa ya kira-kira. Oke. Oh, kecil sekali ya. Nggak kecil ya angkanya, nggak kelihatan ya. Oh, kecil sekali ya. Kita move kan nggak kelihatan pas di zoom. Kita move ya. Kita objek. Nggak kelihatan pas di zoom, kita move ya. Kita move ke sini. Ini juga kita move. Kita move ke sini. Pas ya. Ini kecil sekali ya. Ininya, tulisannya susah. Kecuali di zoom berkali-kali biar kelihatan. So, kita ubah. Kita masuk ke dimension style, kita perbesar sedikit angkanya. Dimension style, modify. Next, kita ke text. Oh, text height. Saya ubah di sini jadi 1. No, 3 kali ya.
Close. Oh, terlalu besar. Jangan terlalu besar ya. Modify. Text lagi. Text height. Maybe sekitaran 0. 3, 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke. Close. Oke, lumayan ya. Kita kecilkan. Ini. Ya, begini ya. Backgroundnya. Kecilkan lagi. Oke, kayak gini. Lebih besar ya. Jadi tadi di dimension style di tempat teks itu untuk ukuran ini ya, ukuran angkanya. Selanjutnya saya ingin mengaplikasikan ini ya, radius pada circle. Radius ini bisa pada circle, bisa pada ARC ya, ARC length. Saya bisa lebih suka yang circle. Oke, lingkaran, dimension, radius, select object. Tuh, radiusnya ada, kita zoom ya, berkantara. Kelihatan kita. Untuk ini ya, di atas dimension style, text style itu untuk jenis teksnya apa. Ya, baik, untuk teksnya di sini saya menggunakan color new ya. Saya lebih suka pakai yang ini. Ini di text style ini ya, untuk teksnya kayak gimana gayanya terserah kita. Ini ada sangat banyak pilihan. Bisa langsung diketik juga, misal Times New Roman. Nah, bisa langsung diketik ya. Dan Times New Roman itu bukan hanya satu, ada sangat banyak jenisnya. Ada yang Roman Baltic, ada yang CE, ada si banyak ya. Untuk regular itu pilihannya ada bold, bisa di bold teksnya, bisa di bold italic, tebal, miring, bisa di italic saja, miring saja. But untuk saya pribadi regular aja ya, nggak usah ada tambahan kayak gitu. Untuk efeknya juga ada nih, kebalik, upside down, back over, kayak gini, kebalik tulisannya. Tapi untuk saya pribadi kayak gini aja, yang kayak biasa. Kalau selesai di close, selesai. Akan move, select object, kita pindahkan ya. Kita perkecil dulu biar mudah. Oke. Kita move. Kita move ke mana ya? Sini aja. Oh ya, udah mulai kelihatan radiasinya ada 6.1593. Next, saya akan menghitung diameternya. Kita tinggal select object. Ini diameternya terserah kita simpan di mana. Simpan sini aja kali ya. Kan diameter biasanya di tengah. So, diameternya adalah 12.3186. Dan untuk dimension style ini masih banyak lagi ya. Sesuai kebutuhan kita untuk ukuran-ukuran, entah itu untuk ukuran panjang, tinggi, lebar, atau mungkin radiusnya, atau maybe itu diameternya, itu terserah kita. Baiklah, ini ya di atas ini. Ini zoom ya. Ada banyak jenisnya. Ada zoom window, ada zoom dynamic, ada zoom scale, ada zoom center, ada zoom object, ada zoom in, ini yang sering saya pakai, zoom out, ada zoom all, semua ya, ada zoom extend, ini untuk keluar, kecil banget ya, berbesar, zoom ini.
Oke, selesai. Baiklah, saya rasa hanya itu untuk penjelasan saya mengenai AutoCAD. Close ya. Ini terserah, kalau kita mau save bisa, tapi kalau no boleh juga, tinggal no atau cancel kalau masih ada yang mau diubah-ubah atau mungkin apapun itu, ada yang mau ditambahkan atau dikurangi. Saya no ya, nggak usah di save karena nggak penting. Oke, baik, saya rasa hanya itu untuk penjelasan saya mengenai AutoCAD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya sadar diri dalam video ini saya masih sangat banyak kekurangan ya, masih sangat perlu banyak latihan. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah menjelaskan mengenai AutoCAD ini, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.